Ini pemimpin amanah, pilihlah yang amanah. Amanah kepada Allah, amanah di rumah tangga, amanah kepada anak, amanah kepada istrinya. Pasang telinga, pasang mata, pasang hati. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau pilih hanya karena sesuku, jangan kau pilih hanya karena sekampung, jangan kau pilih hanya karena separtai, tapi gunakan. Amanahkah dia ke atas, amanahkah dia ke bawah, amanahkah dia ke samping, ke atas kepada Allah dan Rasul, ke bawah kepada umatnya, ke samping kepada keluarganya. Amanah, pilihlah dia. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas, kalau dia menetapkan hukum, antahkumu bil adli, dia bersikap adil. Apa itu adil? Wat'us syai'i fi mahallihi, diletakkannya di tempat yang layak. Adil lawannya zalim. Siapa yang tidak adil berarti dia zalim. Salat berjamaah, ya, atau yang disebut imam itu sebenarnya itu ada syarat-syaratnya, Pak. Ya. Bahkan syarat-syaratnya cukup ketat gitu seperti itu. Ya. Ini barangkali untuk menghindari supaya tidak melakukan kesalahan, sehingga kesalahan itu nanti akan berakibat kepada makmumnya itu menjadi salah juga, ya. Nah, ini kalau dikaitkan, Pak, antara kepemimpinan dalam sholat dengan kepemimpinan yang ada di negara kita, ya, atau di negara suatu sebuah negara, apakah ini ada kesamaannya, Pak Surya? Ya, kalau kita perhatikan contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu kan imam sholat, imam negara. Nah, Abu Bakar Siddiq itu kan imam sholat, imam negara. Jadi artinya kalau saya dan kita semua harus punya satu bentuk pemahaman bahwa yang harus jadi imam negara itu harusnya imam sholat. Iya. Tidak semua imam sholat jadi imam negara, tapi imam negara harus imam sholat. Nah, ini harus begitu. Dalam pengertian imam itu memenuhi syarat, telah memenuhi syarat. Iya, harus memenuhi syarat. Nah, sekarang kan begini. Kenapa imam sholat harus menjadi imam negara? Kan tugas pokok pemimpin itu yang pertama adalah mengurus urusan umat. Iya. Yang kedua, menegakkan agama. Jadi, tugas seorang pemimpin itu bukan hanya mengurus kepentingan rakyat yang sifatnya umum dalam pengertian jasmaninya, bagaimana rakyatnya bisa makan, rakyatnya bisa minum, rakyatnya bisa berpakaian, itu iya, itu kewajiban seorang pemimpin. Yang pertama itu urusannya dengan makan, minum, tempat tinggal, sandang, pangan, papan. Tapi yang utama itu tugas pemimpin itu adalah bagaimana mengkondisikan rakyatnya agar di akhirat rakyatnya itu masuk surga. Iya. Jadi tugas seorang pemimpin itu mengkondisikan rakyatnya sejahtera dunia dan akhirat. Makanya berat kepemimpinan dalam Islam itu. Jadi karena tugas pemimpin itu adalah mengkondisikan, memfasilitasi, mendorong agar rakyatnya menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, maka mutlak wajib yang menjadi pemimpin orang Islam itu adalah orang Islam lagi. Iya. Jadi ketika misalkan di suatu teritori, di suatu kawasan yang di situ umat Islamnya itu mayoritas, ya pemimpin negaranya harus umat Islam. Iya. Di minoritas juga kalau bisa mau umat Islam, apalagi yang mayoritas. Kenapa? Karena supaya rakyat itu bisa dekat kepada orang yang bertakwa. Kan dalam Al-Qur'an, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, jadi kalau seorang pemimpin itu dia akan takut kalau rakyatnya tidak sholat. Iya. Maka setidak-tidaknya dia menggerakkan rakyatnya untuk sholat. Dia ingatkan waktu sholat. Dia tidak buat kegiatan yang sekiranya akan mengganggu atau membuat rakyatnya tidak sholat. Iya. Karena ketika rakyatnya itu tidak sholat, itu ada kontribusi dari pemimpinnya atau pemimpinnya tidak pernah mengingatkan kepada rakyatnya untuk sholat, nanti dia berakhir bisa dituntut oleh rakyatnya. Dulu Anda tidak pernah mengkondisikan kami untuk sholat. Bahkan Anda sering buat kegiatan yang waktu sholat sehingga kami tidak sholat. Oh, hati-hati. Nah, oleh karena itu maka urusan kepemimpinan dalam Islam itu menjadi urusan yang sangat fundamental. Nah, fundamental krusial. Kan kalau misalkan kita perhatikan ya dalam kitab-kitab, dalam hadis-hadis,
Umpama di kita ini ada ulama yang ahli di bidang tafsir disebut mufassirin, banyak kan. Mufassirin seperti Al-Marugi, Jalaluddin Suyuti, tafsir Jalalain. Ada Muhammad Ali Soboni, Ibnu Katsir, kan banyak ahli tafsir. Kemudian ahli fikih ada fuqaha, imam fikih nih, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Hambali, banyak lah. Itu para ulama bisa jadi berbeda pendapat dalam masalah-masalah tertentu. Contohnya masalah subuh disunahkan kunut atau tidak. Atau ketika misalkan sholat tarawih, apakah formasinya 23 atau 8 dan 3. Ada perbedaan, tetapi mereka dengan disiplin ilmunya masing-masing, yang memang dengan keyakinannya, tetapi rujukannya semua ada insya Allah. Nah, tetapi meskipun para ulama-ulama itu berbeda pendapat dalam wilayah-wilayah tertentu, tapi para ulama itu tidak pernah berbeda pendapat untuk boleh menyerahkan kepemimpinan umat Islam kepada orang lain. Tetap orang yang harus menjadi pemimpin itu adalah orang yang Islam atau orang yang beriman. Nah, jadi kalau misalkan kita sebagai umat Islam yang ada di negeri ini tidak mau kemudian dikriminalisasi, umat Islam di negeri ini ingin diberikan ruang seluas-luasnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam di negeri ini ingin diberikan kesempatan dalam mengekspresikan keimanan dengan leluasa, akan dibantu dalam dakwahnya. Ya harus jadi pemimpinnya dari umat Islam itu sendiri. Minkum, bukan dari minhum, bukan dari orang lain yang tidak jelas. Nah, jadi kalau kita ingin umat Islam itu dipimpin oleh orang yang peduli terhadap umat Islam, ingin orang yang respect terhadap syariat Islam, menjadi orang yang juga berjuang untuk menegakkan hukum Islam di negeri ini, maka yang harus menjadi pemimpin di negeri ini adalah orang Islam beriman dan punya komitmen untuk menegakkan aturan Islam secara kafah. Ya, sebenarnya gini Pak, dapat dipahami bahwa tanggung jawab seorang pemimpin bukan sekedar di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Betul. Termasuk juga kan seorang pemimpin nanti bisa dituntut pada hari kiamat. Mungkin ada hadisnya Pak, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, ini kan kalau orang yang paham sebenarnya tidak akan mau Pak untuk memimpin sebagaimana yang terjadi di zaman sahabat. Cuman di kita ini kalau untuk menjadi pemimpin seperti rebutan, mungkin karena ketidakpahaman ya Pak ya. Nah, ada dua dimensi. Kalau di dalam sistem Islam, jadi misalkan di suatu teritorial, suatu negeri yang berlaku hukum Islam. Kalau berbicara hukum Islam, berarti kan sumber hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sistemnya pun sistem Islam. Kalau di sistem Islam, maka tidak boleh untuk berebut menjadi pemimpin. Dan orang itu tidak mau. Karena ketika dia berebut menjadi pemimpin, maka sangat berat resiko yang akan dia hadapi. Tetapi bagaimana kalau kepemimpinan itu di ruang yang heterogen? Misalkan di situ aturannya bukan aturan Islam, aturannya aturan orang lain. Kemudian rakyatnya tapi ada orang Islam. Siapa yang harus jadi pemimpin? Nah, di situ kita analoginya seperti sholat. Kalau kita mau sholat berjamaah, misalkan di antara jamaah yang mau berjamaah itu orang-orang alim. Yang satu ahli hadis, yang satu ahli tafsir, yang satu ahli fikih, atau ustadz-ustadz, kiai-kiai. Maka sebagai bentuk tawadu bisa jadi masing-masing pihak saling mempersilahkan. Mangga jadi imam, mangga jadi imam, mangga jadi imam, begitu. Tapi kalau misalkan mau sholat berjamaah, kemudian yang satu ngerti Al-Quran, As-Sunnah, yang satu lagi preman, yang satu lagi pejabat, tapi nggak ngerti Al-Quran. Jangan gara-gara kita sungkan sama pejabat disuruh jadi imam, atau kita saling tuduh. Bagaimana kalau yang maju itu orang yang nggak paham tentang Al-Quran dan Sunnah? Nah, oleh karena itu maka konteks hadis janganlah memberikan jabatan kepada yang meminta itu kaitannya dalam sistem Islam. Kalau di sistem ini, kalau hemat saya analoginya seperti sholat berjamaah. Makanya fokus kita bukan hanya kepada kepemimpinan, tetapi yang paling utama itu pada sistem yang mengaturnya. Nah, jadi kita ini kadang-kala seringkali terfokus pada siapa yang memimpin, bukan kepada sistem apa yang sehingga dia bisa menjadi baik. Ya contohnya lah, kalau misalkan pembalap yang terkenal itu kan Valentino Rossi atau Michael Duhan atau siapa. Kalau dia balap pakai motor yang cc-nya 80 cc atau 70 cc harus balap dengan yang 250 cc kan dia kalah juga. Yang 250 cc cc-nya tinggi tapi orang mengendarainya sambil mabuk. Nah, masalah juga nggak akan sampai, mungkin celaka, mungkin kepleset. Nah, yang harus kita ciptakan adalah sistem yang kokoh, tokoh yang kuat. Artinya itu semua diatur dalam Islam. Islam itu mengatur bagaimana aturan main terkait dengan kepemimpinan, siapa orang yang harus memimpin. Makanya di dalam Islam itu ulil amri itu dimaknai satu adalah ulama,
yang kedua adalah panglima perang, yang ketiga adalah umaro atau pemerintah. Tapi yang pertama adalah ulama. Artinya bahwa seharusnya kalau kita mau mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Hendaklah setiap di antara kita itu menjadi orang yang beriman. Kemudian di antara orang yang beriman itu mengkondisikan untuk mewujudkan kepemimpinan orang yang beriman, baik dalam sistemnya maupun orang yang diamanahinya. Ya. Kalau ini Pak, kita tadi kembali kepada masalah kepemimpinan dalam sholat ya. Kan memang persyaratannya itu begitu ketat ya Pak ya. Sebenarnya sama saja Pak ya, dengan kepemimpinan negara juga harus memiliki kriteria-kriteria yang seperti ketat. Tapi gini Pak, ketika ya katakanlah sudah terlanjur, kita sudah mendapat pemimpin yang mungkin kata Rasulullah itu yang disebut bidoh ya Pak ya. Jadi pemimpin dungu tetapi mengurusi kepentingan umat Islam. Nah kalau dalam sholat kan gini Pak, misalkan seorang imam yang batal kentut atau apalah, itu kan sebenarnya kaidahnya itu harus mundur ya Pak ya? Harus mundur. Saya pikir mungkin sama ya Pak dengan kepemimpinan negara ini. Ya sebetulnya ini miniatur ya. Kan kalau orang Islam itu yang bisa kemudian menjadi teladan atau menjadi pembelajaran itu ya kepemimpinan dalam sholat ya. Bagaimana meluruskan saf, mengatur barisan, sholat tepat waktu, di awal waktu, ada yang mengumandangkan azan, ada yang qomat. Nah imam harus diikuti, imam takbir, makmum takbir kan. Kemudian imam ruku, makmum ruku, imam sujud. Imam keliru diingatkan. Kalau keliru dari sisi gerakan, bagaimana cara mengingatkannya? Kalau keliru dari sisi bacaan, bagaimana cara mengingatkannya? Bagaimana kalau batal, mundur, diganti dengan yang setelahnya. Makanya kemudian yang menjadi saf pertama dekat imam itu harus orang yang alim. Sehingga ketika imam itu batal atau keliru, dengan mudah bisa diperbaiki. Nah kalau di kita kan filosofinya ini juga kita nggak paham ya. Orang yang menjadi pemimpin ada kala dia tidak menjadikan itu. Yang penting dia yang jadi pemimpin itu dasarnya bukan kriteria, tapi mana yang dianggap paling dikenal, mana yang paling populer, atau mana yang paling kuat isi tasnya. Nah, jadi standarisasinya itu satu lagi Pak, mana yang bisa diatur. Mana yang bisa diatur. Nah, ini kan jadi hanya wayang saja. Ini kan yang jadi repot. Nah, kalau menurut saya ini juga kan terkait dengan rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Ini kan ada pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir yang bisa dieksploitasi oleh penguasa ketika ada narasi-narasi yang di situ dianggap menyerang kehormatan martabat pejabat negara bisa ditangkap, diproses. Nah ini kan nggak benar gitu kan. Artinya bahwa seharusnya orang mengkritisi, orang menyampaikan kritik itu diterima karena kritik dan sikap kritis itu merupakan bentuk partisipasi sebetulnya dalam teori ilmu politik sendiri. Pak ini yang terakhir Pak, saya pikir banyak hadis-hadis ya Pak yang boleh katakan mengancam lah pemimpin-pemimpin yang tidak adil, pemimpin zalim itu. Barangkali Bapak bisa sedikit menjelaskan Pak tentang akibat yang akan terjadi kepada orang-orang yang dia sudah menjadi pemimpin tapi pemimpin zalim tidak bisa berlaku adil Pak. Ya kan Allah itu menyampaikan setiap hamba Allah itu tidak boleh bersikap zalim. Nah kezaliman itu ada 3. Tidak boleh dia bersikap zalim terhadap dirinya sendiri. Nah mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi miras itu menzalimi diri sendiri, itu nggak boleh. Yang kedua, menzalimi pihak lain. Nah, pihak lain itu berbuat curang, menganiaya orang lain. Menganiaya, bersikap curang orang per orang saja tidak boleh. Nah, kemudian apalagi menganiaya, mencurangi banyak orang. Nah, ini yang paling berpotensi itu adalah pemimpin. Nah, kan kalau pasangannya ya. Kalau seorang pedagang, pengusaha, dia tidak riba, keren. Karena penyakit pengusaha itu adalah riba. Kalau misalkan seorang pejabat negara tidak zalim, itu baru keren. Karena yang berpotensi terhadap penguasa negara itu adalah zalim, artinya tidak adil gitu kan. Nah, adil itu kan suatu perbuatan yang mengindikatorkan bahwa orang tersebut adalah orang yang bertakwa. Allah memerintahkan kan, berlaku adillah kamu karena adil itu mendekatkan kepada ketakwaan. Adil itu justice for all. Jadi kalian itu untuk semua. Nah, sekarang Allah saja mengharamkan atas nama dirinya agar tidak berbuat zalim. Nah, Allah melarang kepada setiap orang untuk melakukan kezaliman. Nah, yang ketiga, zalim itu terhadap kholik, makhluk kepada kholik. Nah, bagaimana kezaliman makhluk ke makhluk? Ya kalau umaro, ya dia mengkriminalisasi ulama. Dia menangkap aktivis atau kebijakannya tidak pro rakyat, menyengsarakan rakyat, itu zalim itu kepada makhluk, kepada manusia. Satu orang saja dizolimi, ini tidak boleh, apalagi ratusan juta orang. Yang terakhir, zolim kepada kholik, kepada pencipta.
Nah, zalim kepada khalik itu apa? Orang kafir. Dia mengingkari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua orang musyrik, orang menyekutukan Allah, itu juga zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia tidak mau berhukum kepada hukum Allah, dia zalim kepada Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun zalimun fasikun. Nah, orang yang ketika dia diberikan amanah kekuasaan, dia tidak menegakkan hukum Allah, dia zalim. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jadi penguasa negara menyuburkan kesyirikan, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengirimkan bala, mengirimkan musibah, mengirimkan bencana, mengirimkan situasi yang tidak mengenakan kepada negeri tersebut. Jadi menurut saya, munculnya berbagai macam persoalan di negeri ini bisa jadi diantaranya karena pemimpin kita tidak adil, karena pemimpin kita zalim. Karena kalau pemimpin kita adil, Allah akan memberikan barokah langit dan bumi terhadap penduduk negeri ini. Seperti itu. Baik sahabat sekalian, sebenarnya kalau orang yang paham bagaimana syarat-syarat kriteria seorang pemimpin, dia pasti akan berpikir seribuan kali. Karena tanggung jawabnya bukan sekedar bagaimana untuk menjadikan orang itu baik di dunia, orang itu sejahtera di dunia, orang itu menjadi soleh di dunia, tapi juga ada tanggung jawab akhirat. Ya, itu bagi orang yang paham. Mudah-mudahan di negeri kita akan segera ada perubahan, sehingga kita akan mendapatkan pemimpin yang betul-betul memenuhi syarat sebagai seorang imam sholat. Dan apabila kita sudah mendapat pemimpin, maka insya Allah negeri kita akan menjadi lebih bahagia lagi, lebih makmur lagi.